selamat malam. Ini lagi mempersiapkan materi tentang antikristus, ya. Terus siapakah antikristus itu? Menurut Bapak Ibu, Saudara, siapakah antikristus itu? Anti itu berarti menolak, ya, menolak Kristus. Penolakannya itu barangkali lebih banyak kepada kekalahan, artinya tidak percaya atau menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu ya hanyalah manusia biasa seperti umumnya manusia yang lain seperti kita. Dia manusia yang dipertuhankan oleh orang Kristen, katanya begitu. Ya. Atau ya antikris itu ya pasti yang menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Saya tidak perlu sebut golongannya, golongan apa. Ya, saya coba baca, kecilin dulu musiknya. Suaranya kencang, ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18 saya baca begini, ya. Nah, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang berakhir. Ya, waktu yang terakhir maksudnya. Tadi antikris itu sudah ada, ya, sejak Yesus ada di tengah-tengah dunia ini sudah ada penolakan terhadap Kristus, ya. Bahkan sampai hari ini semakin banyak, ya, antikris. Sini kita perhatikan dikatakan seorang antikris akan datang. Akan datang berarti belum akan datang, itu, ya. Akan datang, ya. Lalu yang kedua dikatakan sekarang. Kalau tadi akan, sekarang. Terima kasih untuk hadiahnya. Siapa tadi yang berikan hadiah itu? Si Tuhan Aronia Halawa. Makasih, ya, Tuhan berkati. Nah, kita lanjutkan. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Sekarang berarti sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, apa bedanya tadi seorang antikristus akan datang, lalu dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Nah, dari dua hal ini kita perhatikan, antikris, satu orang antikris yang akan datang berarti tunggal, ya, tunggal. Lalu dikatakan sekarang telah banyak antikris berarti jamak. Jadi yang sudah ada sekarang ini antikris itu antikris yang jamak, banyak, ya. Nanti kita lihat siapa mereka, ya. Ya, sudah ada, ya, sudah ada. Tapi antikris yang tunggal itu belum. Itu nanti menjadi penguasa atas dunia, ya, akan menguasai perekonomian dunia, politik dunia, ya. Tadi nanti akan memerintah di dunia ini dengan kekejaman, ya, kekejamannya, kesadisannya itu bahkan banyak, ya, akan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu antikris tunggal itu tidak sedahsyat yang sekarang. Itu antikris yang tunggal itu sangat dahsyat.
Kalau yang sekarang ini masih ditahan oleh Roh Kudus untuk orang melakukan kejahatan. Ya, ketika suatu saat Paulus mengatakan di kitab Tesalonika, penahanan itu sudah ditarik kembali ke sorga, maka kejahatan semakin merajalela. Kejahatan sekarang ini udah sangat menakutkan. Pembunuhan ada di mana-mana, pencurian, perampokan ada di mana-mana, pelecehan seksual. Ya, baru-baru ini kita lihat yang ada di panti asuhan di Tangerang, 20 lebih bahkan 30 ya, kasus pelecehan seksual untuk kepada anak-anak panti. Nah, itu luar biasa itu. Ya, dilakukan oleh siapa? Ya, katanya pengasuh dari pemilik dan pengasuh dari panti asuhan itu. Itu contoh satu. Masih banyak contoh-contoh sebelumnya, kasus-kasus sebelumnya ya. Artinya kejahatan itu semakin merajalela. Manusia tidak lagi menghargai sesamanya manusia. Ya. Ya, manusia itu kadang-kadang sudah diperlakukan seperti binatang. Ya, itulah dunia ini semakin jahat. Ya. Jadi mau kita perhatikan di sini ya, dikatakan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ketika antikris yang tunggal itu ya berkuasa, itulah dikatakan benar-benar akhir zaman. Akhir zaman. Nah, sekarang kita ada di zaman akhir gitu ya. Ya, oke. Ya, akan menuju ke akhirnya gitu. Karena itu kita persiapkan iman kita. Ya, baca lagi ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Nah, tadi di ayat yang ke-20 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 22 berkata demikian ya. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Kristus? Yang menyangkal bahwa Yesus Kristus ya, maaf. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus adalah Kristus, Kristus itu adalah Mesias. Ya, Mesias, Tuhan Kurios, juru selamat. Ya, yang diurapi. Ya. Maka dikatakan mereka yang menyangkal Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengolok-olok Yesus itu. Nah, yang dikatakan mereka adalah pendusta. Pendusta. Sekaligus mereka dikatakan adalah dia itu adalah antikristus. Siapa mereka? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa, Theos, Allah Bapa, maupun Anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang menyangkal Bapa, menyangkal Yesus Kristus, maka dikatakan mereka adalah antikris. Antikris. Jadi walaupun hanya salah satu mungkin tidak menyangkal Bapa tapi menyangkal Kristus, tetap antikris. Ya, itu Alkitab mengatakan 1 Yohanes 2:22, nanti dibaca ya. Bukan saya mengatakan, saya hanya menyampaikan 1 Yohanes 2:22. Saya percaya dengan firman Tuhan ini. Wow, luar biasa. Jadi bagi mereka yang menyangkal Bapa dan Anak yang adalah Tuhan, bukan berarti dua Tuhan, ya. Anda adalah antikris. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang ini sudah ada banyak antikristus dan di akhir zaman akan muncul sosok antikristus. Di akhir zaman akan muncul ya sosok antikristus. Siapa mereka? Perlu kita tahu ciri-cirinya ya. Apa yang menjadi ciri-ciri antikris atau ciri-ciri antikristus yang akan muncul nanti di akhir zaman atau sudah muncul di akhir zaman ini? Apa ciri-cirinya? Ada beberapa. Yang pertama, ya, ciri yang pertama dari antikris itu adalah antikristus menghujat Allah. Bahkan pengajaran yang benar tentang Allah Tritunggal. Wow. Hati-hati, baca Wahyu 13 ayat 6.
Ya, barang siapa yang menghujat, menyangkal Allah Tritunggal, Allah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka disebut sebagai antikris. Kalaupun engkau mengatakan dirimu engkau beragama Kristen, mungkin engkau seorang pengajar, mungkin engkau seorang pendeta, mungkin engkau seorang doktor teologi, mungkin engkau memiliki pengikut mungkin ribuan orang, tapi ketika engkau menolak dan menghujat Allah Tritunggal atau tidak mengakui Allah Tritunggal, maka Alkitab katakan engkau adalah antikris. Ya. Ini Wahyu 13 ayat 6 saya baca. Wahyu 13 ayat 6 berkata demikian. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Wow. Jadi kalau dengan orang menghujat Allah, menghujat namanya, betul kan, namanya itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan menghujat kemah kediamannya. Siapa kemah kediamannya itu? Bukan lagi kemah kediaman itu Bait Allah yang ada di Yerusalem sana. Kita ini orang yang sudah percaya kepada Kristus kini jadi kemah kediaman Tuhan, tubuh Kristus. Tubuh kita ini tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh. Ya, tubuh Kristus, yaitu orang sudah percaya kepada Kristus. Maka dikatakan tubuh kita adalah Bait Roh Kudus. Kemah, kita ini gereja. Gereja itu artinya orang-orang sudah panggil dari kegelapan, eklesia. Keluar dari kegelapan dibawa kepada terang Kristus, terang yang ajaib. Sehingga kita menjadi milik Kristus. Barang siapa yang menghujat orang yang percaya kepada Kristus, hati-hati. Ya, engkau akan hanya dua kemungkinan. Kau bertobat, ya, dengar karena diingatkan oleh Roh Kudus, atau Anda binasa. Itu kita berharap sih Anda diselamatkan, ya. Ya, oke. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu antikris itu adalah antikristus. Ya, akan menyebut dirinya Tuhan dan diminta disembah. Ya, diminta disembah oleh manusia. Jika ada orang yang menyebut dirinya Tuhan dan minta disembah manusia, nah itu antikris. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, ya, kita lihat di dunia ini ya, yang orang-orang yang merasa dia terkenal, tenar, hebat, dan minta dipuji, dihormati, disembah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, Yesus, saya lebih terkenal daripada Yesus. Luar biasa, pemain gitaris dari Inggris ya. Nah, itu apa yang terjadi? Binasa kan, ngeri ya, ngeri ya. Ya, apalagi kita lihat pembuat kapal besar Titanic. Dia berkata apa? Ya, dibilang kapal yang saya buat ini Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan, katanya. Tidak bisa menenggelamkan. Ini kan suatu bentuk penghujatan kepada Tuhan, ya. Apa yang terjadi? Kapal Titanic kita semua tahu itu akhirnya apa? Karam, tenggelam. Jadi jangan main-main, jaga perkataan kita. Ada lagi seorang ibu yang sangat sayang kepada putrinya ketika bepergian dengan teman-temannya ke suatu tempat. Ya, mamanya yang nasihati atau ingatkan, Tuhan, dikatakan, anak, libatkan Tuhan ya dalam perjalananmu. Iya mah, nanti Tuhan saya taruh di bagasi, katanya. Tidak boleh ngomong begitu. Iya mah, kan di dalam sudah nggak muat, berarti Tuhan nanti taruh di bagasi, katanya. Luar biasa, ini juga penghujatan, penghinaan, ya. Apa yang terjadi? Sangat tragis sekali, ya, ketika mereka dalam perjalanan, mobil itu tabrakan, ya, kecelakaan yang luar biasa menghasilkan maut, sehingga dia dengan teman-temannya ya tewas
chaos pada saat itu. Depannya penyot semuanya, belakang di mana dikatakan Tuhan akan ditaruh di bagasi utuh. Itu luar biasa, ya. Makanya jangan mempermainkan Tuhan, menghujat Tuhan, ya. Jangan. Itu sangat jelas sekali, ya. Anak-anak remaja, ya, libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Oke. Yang itu saya baca dalam firman Tuhan yang sudah disebut tadi di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Berkata demikian. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Orang-orang yang durhaka itu akan binasa. Ya, di ayat keempat ditekankan ini. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, padahal bukan Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, orang yang seperti ini akan dihukum binasa, ya. Orang-orang yang menyatakan diri Tuhan, ya, dia meninggikan diri, minta disembah oleh manusia. Nah, itu antikris. Hati-hati, ya, antikris itu. Maka hamba-hamba Tuhan, hati-hatilah, jangan sampai meninggikan diri ketika engkau populer, ketika engkau sudah naik di atas, dikenal banyak orang, terkenal di media sosial, terkenal secara nasional, internasional. Hati-hati, tetap rendah hati. Ya, kau hanya alat yang dipakai Tuhan. Jangan menjadi sombong, bahkan engkau diminta untuk, ya, disembah, disanjung. Hati-hati, harus diperlakukan istimewa. Hati-hati, minta dihargai, dihormati. Ketika enggak dihargai, dihormati, engkau marah, emosional, mencaci maki orang. Aku adalah hamba Tuhan, engkau tidak hargai, enggak hormati. Hati-hati, ya, jangan sampai engkau terjerumus dengan dosa, kesombongan, maka engkau adalah antikris, ya. Ciri antikris yang ketiga. Yang ketiga ini antikris nih. Yaitu antikris itu akan mengadakan mujizat, keajaiban dengan kuasa dan kekuatannya. Oh, ternyata antikris itu bisa melakukan mujizat. Mengapa? Ya karena kita lihat, ya, kuasa yang dia miliki untuk melakukan mujizat itu bukan dari Tuhan, dari setan. Ingat tuh zamannya Musa, ya, dalam memimpin bangsa Israel. Ya, banyak Musa melakukan mujizat di luar nalar manusia, tetapi dukun-dukunnya Mesir atau orang-orang penyembah berhala itu juga bisa melakukan. Tapi kekuatan itu karena setan, itu iblis kuasa gelap. Sampai hari ini kan masih banyak yang begitu, ya. Nah, firman Tuhan berkata demikian, ya. Di perhatikannya di 2 Tesalonika 2. Nanti dibaca di rumah. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, ya. Ayat 9 sampai 12 dari 2 Tesalonika 2 berkata demikian. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu. Luar biasa. Nah, ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Wow, bisakah orang melakukan mujizat dengan atas nama Yesus? Sebenarnya bukan kuasa Yesus. Oh, bisa, dan ada kasus seperti itu, ya. Jadi nama Yesus itu diperalat gitu loh, ya. Nah, benarnya ada juga dusta, kebohongan, tidak ada mujizat. Saya dengar dari seorang pengkhotbah besar di Indonesia ini,
ketika saya menghadiri seminarnya berkata ya bahwa ada yang sering sudah datang ke Indonesia disebut sebagai pengkhotbah internasional, ternyata ada tipu-tipu. Nah, tipu-tipu ya, tujuannya hanya untuk mendapatkan uang. Ya, orang-orang yang mengundang mungkin tidak sadar atau sadar, saya juga tahu, atau memang kerjasama kompromi ya. Ya, nah itu. Jadi yang dibuat adalah menghipnotis banyak orang. Jatuh itu tergelepar-gelepar gitu. Ya, lalu yang saya dengar di keramaian banyak orang itu sudah disiapkan beberapa orang-orangnya ya untuk melihat mengapa itu namanya mengadakan cek orang-orang tertentu pada saat bersorak-sorai, pada saat senang ya, nggak sadar dia lagi dikasih alat ya untuk mengetahui sakitnya itu sakit apa ya. Nah, ketika dia sudah tahu dengan alat deteksi itu, diberitahu ke depan dengan bikin di telinganya. Ternyata ada di pojok kanan seorang ibu baju merah, dia ya itu apa tuh namanya kanker payudara. Tidak lama kemudian pendeta bilang, di pojok sana ada seorang ibu yang berbaju merah. Nah, yang berbaju merah saat ini kau sedang mengalami sakit, itu sakit kanker payudara. Engkau turun datang ke tempat ini karena kau maunya disembuhkan oleh Tuhan. Orang kaget, dia pun sendiri kaget. Wih, kok kalau tahu? Saya ini jauh sekali ini. Ya, jauh sekali kok bisa tahu. Hebat itu pendeta pengkhotbah. Dia menangis dan datang ke depan. Didoakan. Apakah sembuh? Ya, tahu lah kalau sembuh ya. Kalau sembuh puji Tuhan. Ini banyak kan tidak sembuh. Dan saya pernah sengaja mengikuti KKR kesembuhan di Ancol. Dan saya pulang belakangan setelah selesai KKR itu, dan saya bisa melihat banyak sekali yang tidak mengalami kesembuhan. Banyak sekali yang tidak mengalami kesembuhan, lalu dihakimi, mengatakan bahwa mereka tidak punya iman. Ya, anak-anaknya pun menghakimi bapaknya yang sedang datang pakai roda dan pulang pakai roda juga nggak ada kesembuhan. Makanya dikatakan bapak ini banyak dosa. Coba, kasihan itu bapak, belum tentu karena dosa. Nah, ya, banyak kan kesembuhan palsu. Setelah di rumah itu biasa, tidak ada seperti itu ya. Oke, saya tidak percaya dengan mujizat, saya percaya dengan mujizat. Mujizat itu masih ada, mujizat itu masih nyata. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi jangan kita membangun iman kita atas dasar mujizat, tapi atas dasar pengenalan yang benar akan Kristus. Oke, kita lanjutkan di ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Hati-hati, jangan percayakan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Orang yang tidak percaya akan kebenaran, ya Kristus itu adalah kebenaran. Kalau tidak percaya, dikatakan engkau akan binasa. Ya, dan yang suka kejahatan akan binasa. Tuh, wow, luar biasa. Nanti kalau kita baca lagi di Wahyu 21 ayat 8, semua orang yang tidak percaya, penakut, pendusta, ya, akan mendapat bagian di tempat yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Itulah kematian yang kedua, kematian yang kekal. Mau ke situ? Tentu tidak. Ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi ciri-ciri antikris yang muncul di masa kini supaya kita waspada. Ya, dikatakan apa? Yaitu antikristus itu akan memerintah dunia selama 3,5 tahun. 3,5 tahun belum terjadi ya. Ini yang tunggal itu ya, antikris yang tunggal. Kita lihat di Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 16-17, nanti silakan dibaca ya. Wahyu 13 16-17 berkata demikian.
Antikristus itu akan mengontrol perekonomian dunia selama 3,5 tahun. Baca ayatnya. Ya, itulah jejak antikris. Kita bisa melihat nih. Ya, itu luar biasa itu. Ya, nanti akan digenapi itu. Itu yang saya bilang tadi, yang paling sadis, antikris yang paling sadis, yang paling jahat. Ya. Oke, sekarang coba Bapak Ibu, kita mau masuk selanjutnya mengikuti pemahaman tentang antikris, yaitu jejak antikristus apa saja ya. Oke, yang jejak antikristus dikatakan itu, tahukah Anda bahwa yang menyebabkan orang menggunakan chip 666 bukan antikris melainkan nabi palsu. Nabi palsu. Ingat ya, ada angka 666. Kalau kita temukan di jalan itu, mungkin di plat mobil, plat motor, ataupun apapun itu tulisan, jangan langsung kita punya kesimpulan itu antikris. Belum tentu. Dia mungkin senang dengan angka itu ya. Jadi hati-hati untuk memahami, mengertikan simbol-simbol ataupun tipologi angka, termasuk di badan angka-angka ya. Belum tentu, karena itu belum terjadi. Ya, belum. Oke. Nah, jadi di sini chip yaitu kartu chip yang menggunakan chip 666 itu, ada banyak orang yang menafsirkan chip itu adalah program antikris katanya. Program antikris. Ada orang yang mengatakan demikian, tapi ada juga yang mengatakan itu keliru, menolak ya. Nah, oke, kita perhatikan Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Mulai dari ayat 1 sampai 10 ini berbicara mengenai antikristus dan juga pekerjaannya. Di Wahyu 13 di ayat 1 sampai 10 itu mengenai Kristus dan pekerjaannya. Kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Di ayat 1 berkata demikian. Lalu aku melihat, nah inilah penglihatannya Yohanes ya, di Pulau Patmos, karena yang menulis kitab Wahyu itu adalah Yohanes ya. Oke. Saya ulang ya. Nah, ayat yang ke-1 pasal 13 dari kitab Wahyu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dalam kurung itu antikristus. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat di atas kepalanya. Dan itu sekarang ada ya, kalau kita lihat gambar-gambar di Google, kalau ketik aja gambar atau image antikris itu akan kita temukan banyak itu ya, banyak sekali ya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kemudian di ayat 1 sampai 11, di ayat 1 sampai 11 di ayat 11 sampai 18 maksudnya. Tadi sudah selesai ayat 1 sampai 10 itu ya. Nanti baca, kemudian kita baca lagi, kita perhatikan lagi di ayat 11 sampai 18 dari pasal 13 kitab Wahyu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara mengenai nabi palsu. Tadi mengenai antikris, kalau sekarang nabi palsu, dan juga nama pekerjaannya. Jadi sekali lagi, ayat 1 sampai 11 dari Wahyu 13 itu berbicara tentang antikris. Ya, ayat 1 sampai 10 maksudnya. Itu berbicara tentang antikris. Lalu ayat 11 sampai 18. Nah, ini berbicara mengenai nabi palsu dan juga pekerjaannya. Kita katakan di ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain berarti yang lain dari yang tadi ya, keluar dari dalam bumi. Nah, kalau tadi dari laut ya, ini dari dalam bumi, itu disebut dengan nabi palsu. Dan bertanduk 2 sama seperti anak domba.
Bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Berbicara seperti seekor naga. Nah, kita baca ya di ayat yang ke-16 sampai 18, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia ini maksudkan nabi palsu, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Itu nanti harus dimiliki ya orang pada saat di akhir zaman, dan itu menjadi suatu syarat buat dia untuk untuk belanja supermarket atau belanja apa saja ya. Nah, tidak bisa tanpa punya itu chip 666 itu, tidak bisa belanja, tidak bisa beli apapun, harus punya. Nah, dikuasai. Oke. Nah, jadi di sini jadi jelas di sini ya, program penggunaan chip 666 adalah pekerjaan siapa? Nabi palsu ya, yang muncul di kemudian setelah apa? Setelah antikris berkuasa. Ya, tadi Wahyu 13 ayat 1, saya ulang lagi, dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, itu nabi palsu. Hati-hati, jangan kita sampai masuk golongan nabi palsu. Tadi sudah jelas Bapak Ibu ya, siapa itu antikris ya. Nah, jadi sekali lagi sudah jelas sekali bahwa antikris itu ya, kita sudah tahu, supaya kita waspada, berdoa jangan sampai kita ya dipengaruhi oleh antikris ya. Tetapi saya mengatakan, kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Kristen orang sejati, tidak mungkin berubah jadi antikris. Sekarang percaya kepada Yesus, tiba-tiba besok, lusa, atau minggu depan, tahun depan menjadi penghujat gitu. Enggak, karena sudah ada Roh Allah. Karena Roh Allah itu akan membuat dia terus-menerus percaya kepada Tuhan. Nanti baca dalam Roma 8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 ya. Nah, itu bahwa kita ini sudah anak-anak Allah yang terus setia percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Nah, itu. Jadi simpulannya adalah, sekali lagi, ciri-ciri dari antikris itu mereka menghujat Allah ya. Pengajarannya pun menolak Bapa, menolak Anak, atau menolak Roh Kudus, atau menolak Allah Tritunggal. Okay. Sekali lagi, yang kedua, antikris itu adalah punya ciri, yaitu mereka mengangkat dirinya Tuhan, atau menyebut dirinya Tuhan, dan diminta disembah oleh manusia. Antikristus itu akan mengadakan mujizat, keajaiban dengan kuasa dan kekuatannya, demi untuk menguasai manusia, dan juga demi untuk bisa mendapatkan uang. Dan yang keempat, antikris itu akan memerintah dunia selama 3,5 tahun. Itu namanya antikris yang tunggal itu. Antikris itu yang kelima adalah antikris akan mengontrol perekonomian dunia selama 3,5 tahun ya. Nah, itulah antikris. Luar biasa. Oke, kita tadi musiknya mana ya, kita selingan musik dulu. Musik kenapa kau ini ya, Salam yang menyapa. Nah, ini saya punya laptop ini error ini.
Kemanakah tadi, kenapa musiknya diam? Oh ternyata internetnya mati. Pantas musiknya berhenti. Memang susah ini signalnya nih di rumah. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya di Ngopi, ngobrol pilihan bersama dengan saya Abdul Bastian Terputar. Hari ini kita bicara tentang siapakah antikris itu. Siapakah antikris itu? Saya sudah jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menguatkan iman kita. Mari kita beritakan Kristus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Artinya, Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga, tidak ada jalan lain. Manusia berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan caranya, dengan cara agama, dengan cara apapun selain dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu apa? Allah mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus dalam dunia ini, ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu Alkitab katakan, itu Yesus langsung katakan. Dia berasal dari sorga, bukan berasal dari dunia ini. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita sejati. Mau percaya, puji Tuhan. Tidak mau percaya juga silakan, tidak apa-apa, bebas. Ya, semua ada pada pilihan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai bertemu lagi dengan Ngopi, ngobrol pilihan bersama Abdul Bastian Terputar. Tuhan memberkati. Shalom.